Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Elvina SPD. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Ma'arif NU Pandaan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Universitas Wisnuwardana Malang. Hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat. Ada beberapa siswa, mungkin 1 atau 2 tadi yang sudah izin sama saya tidak masuk ya. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa terserap dengan baik, bermanfaat, tentunya barokah. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan Iren. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baik, saya lanjutkan. Saya akan mengabsen siapa saja yang hadir, yang izin, barangkali ada yang sakit atau ada kepentingan keluarga. Aliasa, Anggun, Aulia, Aurel, Azalea, Pak Azalea tidak masuk tadi ya, sudah izin. Fatima, Friska, Gea Disya, Gea Nabila, Iren, Karina, Kaila, Luciana. Kemudian kita lanjut menyanyikan lagu P5. Silakan berdiri semuanya, dipimpin oleh Naima Ayudia. Kalau kemarin Gea Disya yang memimpin lagu. Hadap ke depan semuanya. Enggak. Yang keras suaranya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih fajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih, silakan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian tahu hari ini waktunya belajar apa harus kita sampaikan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menganalisis. Analisis ini tingkatnya C4 tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau biasa kita singkat dengan ATHG di berbagai bidang IPOLEK, Sosbud, Hankam. I-nya ini apa? Ideologi. Pol-nya apa? Politik. Ek-nya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
capaian pembelajarannya atau CP-nya, peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Peserta didik juga mampu memahami sistem pertahanan Indonesia. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini tentang itu tadi. Kemudian masih ingatkah dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ingat apa enggak? Ingat, harusnya masih ingat ya karena masih seminggu yang lalu. Ini namanya apersepsi. Apersepsi itu menghubungkan mata pelajaran atau materi minggu yang kemarin dengan materi hari ini. Agar kalian tahu, oh ternyata ada hubungannya antar materi. Bukan terpenggal-penggal, bukan secara parsial ya. Apersepsi kita hari ini saya tunjuk 3 siswa. Masih ingat apa enggak ya untuk ngeceknya? Dari Kesia, mana Kesia? Kesia ada di tempat duduk meja nomor 2. Mbak Kesia, apakah masih ingat dengan materi pembelajaran minggu yang lalu? Oh ini, clip on-nya dijawab yang keras. Biar suaranya bisa terdengar di Google Meet. Ingat Bu, minggu kemarin kita membahas tentang sengketa blok ambalat dari latar belakang hingga akhir kasusnya ya. ya akhir sengketanya. Ya, betul sekali. Kesia menyebutkan materi yang kemarin adalah membahas tentang sengketa blok ambalat, mulai dari latar belakangnya hingga endingnya. Kemudian yang kedua, Karina ada di mana Karina? Karina ada di kelompok 3. Karina, apakah ada hubungan antara materi yang kemarin tentang blok ambalat dengan materi pembelajaran hari ini yang kita nantinya akan membahas tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang IPOLEK Sosbud Hankam? Dijawab yang keras Karina. Iya, pastinya ada hubungannya karena sengketa blok ambalat merupakan salah satu contoh real ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, ada hubungannya ya. Ada lanjutkan manfaat pembelajarannya. Kenapa kita harus mempelajari tentang ATHG, ancaman, hambatan, dan gangguan ini? Agar kita sebagai warga negara Indonesia selalu waspada terhadap segala ancaman yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang IPOLEK, Sosbud, dan Hankam. Lanjut. Setelah persepsi, saya masuk ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini pertanyaan pancingan untuk masuk ke materi yang baru. Tadi Kesia sudah, Kaila. Mana Kaila? Kaila ada di belakang sendiri. Kaila, apa yang sampean ketahui tentang ancaman? Apa artinya ancaman? Pakai bahasa sendiri saja yang lebih sederhana. Ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. Setiap kegiatan yang mengancam kedaulatan, karena kita yang dibahas adalah ancaman di lingkup negara, maka yang mengancam ini kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara. Itu ancaman saja, belum yang tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, Nadia, di mana Nadia? Oh, ada di depan sendiri. Menurut Nadia, ancaman yang datang saat ini lebih banyak ancaman yang datangnya dari dalam negeri ataukah dari luar negeri? Menurut saya Didekatkan ancaman klipannya. yang datang saat ini banyak sama banyaknya dari dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi warga Indonesia harus tetap waspada. Harus tetap waspada dalam kondisi apapun. Perlu diketahui model pembelajaran kita hari ini tetap seperti minggu kemarin menggunakan model PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Jadi kalian tetap saya kasih problem untuk dipecahkan, menganalisa kasus secara
kelompok. Setelah ini ada video pembelajaran yang harus sampean lihat, yang harus kalian amati. Sebagai bentuk literasinya, selain mengamati, kalian juga harus mencatat hal-hal yang penting. Selain mencatat hal-hal penting, juga mencatat kata-kata yang mungkin sampean tidak familiar, tidak pernah mendengar. Dicatat, Bu, saya tidak paham tentang arti ini. Misalkan negosiasi atau apa, dicatat ya. Dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Kita lihat video pembelajaran selama berapa? 8 menit. Yang hadap ke belakang boleh hadap ke depan untuk memperhatikan video pembelajarannya. Pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sebagai salah satu warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita untuk ikut serta di dalam upaya bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG terhadap NKRI, seperti halnya para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan alat-alat transportasi. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Sudah. Dikembalikan lagi ke slide-nya yang tadi. Ada yang sudah mencatat apa saja yang barangkali sampean kata-katanya ini, kata-kata ilmiah yang tidak familiar, yang sebagainya. Videonya tadi jelas apa enggak? Jelas ya, sangat jelas. Setelah kalian melihat, memahami, menonton, mencatat hal penting dalam video pembelajaran tadi, sekarang saya bagi menjadi 5 kelompok karena kelas kita jumlahnya 25, pas menjadi 5-5, masing-masing satu kelompok 5 anggota. Kelompok pertama nanti urut gini ya, 1 meja pertama, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ada Sawalina, Okta, Vina, Naima, dan Keisha. Di meja sini, di mejanya Nadia. Silakan berdiri, bergeser sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian Karina, kelompok 2. Alia, Renata, Aulia, dan Sania. Kelompok 3, Sasa, Oke. Saya punya LKPD yang bentuknya magic card. Nanti sampean buka soalnya harus menggunakan barcode. HP-nya support semua ya? Support, sudah canggih-canggih, sudah bagus-bagus. HP-nya siswa saat ini. HP-nya jangan dijadikan musuh karena itu bagian dari kemajuan teknologi. Harus dijadikan teman istilahnya, dijadikan untuk belajar. Buka media-media pembelajaran. Untuk kelompok 1, ini LKPD-nya. Kelompok 2, nanti scan-nya coba saya lihat ya. Kelompok 3, kelompok 4, proses scan-nya coba Sawalina. Bisa? Bisa, sudah dibuka kelompok 1. Coba dibaca yang keras, gimana kalimatnya? Oh sebentar, clip on-nya saya kasihkan biar tahu perwakilan dari kelompok 1. Bunyi soalnya di barcode, bagaimana?
Selamat pagi anak-anak Ayo, cantik. yang Nan keras, yang Soliha, keras. silahkan berdiskusi tentang ATHG bidang ideologi dan solusinya. Nah, selamat pagi anak-anak cantik Nan Soleha. Silakan berdiskusi untuk membahas ATHG di bidang ideologi dan solusinya. Untuk kelompok 2, 3, 4, 5 sudah bisa dibuka semuanya? Sudah. Beda-beda ya materi yang dibahas antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kelompok 1 bidang ideologi, kelompok 2 bidang politik, kelompok 3 bidang ekonomi, 4 sosial budaya, 5 pertahanan dan keamanan. Selain dibahas di LKPD, ditulis, dicatat secara manual, juga sampai buat PPT ya, memakai aplikasi Canva. Isinya ya cuma nama kelompok, kemudian pembahasan sama terima kasihnya. Nanti dipresentasikan. Slide-nya enggak usah lebih dari 5, maksimal 5, 4 atau 5 saja. Boleh dimulai dari sekarang, 10 menit cukup ya untuk membahas. Ayo saling bekerja sama. Ada penilaian secara kelompok. Nanti juga ada penilaian saat presentasi. Saya akan observasi kelompok-kelompok mana saja yang dia sangat aktif, bekerja sama, kemudian kompak, mampu menerima penjelasan teman, dan lain sebagainya. Rentangan penilaiannya ada 1 sampai 5. Kalau skornya 1, berarti misalkan kekompakannya kurang baik. Kalau skornya 2 berarti cukup baik. Skor 3 kekompakannya baik. Skornya 4 maksimal berarti sangat baik. Kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Usahakan maksimal semuanya. Poin-poin yang didapatkan 4 biar nilainya bagus. 10 menit dari sekarang berarti nanti sampai sekarang pukul berapa? Jam 8 lebih 5, berarti jam 8, setengah 9 kurang. Kalaupun misalkan selesai sebelum 10 menit, oke lah, bisa langsung. Ada yang bagian mencatat, ada yang bagian membuat PPT. Sudah pinter-pinter semua ya. Kalau buat nggak sampai 5 slide, 10 menit cukuplah. Kelompok 2, ada hambatan apa dalam proses? Dalam proses, bisa ya. Yang keras didekatkan biar teman-temannya jelas. Yang lain siapkan pertanyaan. Minim per kelompok ada yang menanggapi atau yang bertanya 1 pertanyaan, 1 sanggahan, ataupun boleh pertanyaan, boleh pendapat dan lain sebagainya. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Silakan dibuka moderatornya. Sawalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ATHG di bidang ideologi dan solusinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Syawalina Sandrina. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Vina Putri Wahyuni. Yang keras suaranya. Saya Kesyana Valina Zahra. Saya Naima Diai Putri Prayoga.
Dan kita langsung ke faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari ATHG di bidang ideologi dan solusinya adalah maraknya terjadi penyebaran ideologi selain Pancasila, ketimpangan di bidang demografi, kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah, kondisi politik yang kurang stabil, perkembangan ekonomi yang lambat, menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh ancaman dari ATHG di bidang ideologi dan solusinya. Agresi dari wilayah lain, spionase, perang saudara, pemberontakan senjata, teror berbasis senjata, sabotase, pelanggaran wilayah. Selanjutnya adalah solusinya. 1. Memperkuat mental bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Kedua, menyebarkan wawasan kebangsaan Pancasila. Strategi kedua adalah menyebarkan dan mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan butir-butir Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, strategi konsep pertahanan berlapis. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran Barat yang ideologinya berbeda dengan kita, karena setiap negara menganut etika dan moral yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok lain bertanya ataupun menanggapi. Notulennya silakan dicatat. Pertanyaannya yang tanya siapa? Silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan berdiri atas nama. Yang keras Alia? Ya, clip on-nya lupa. Perkenalkan, saya Alia Sasadia Azahro, absen 2 dari kelompok 3, izin bertanya. Menurut kelompok 1, dari berbagai ancaman di bidang ideologi, manakah ancaman yang paling membahayakan bagi bangsa Indonesia? Nah, dari kelompok 2 bertanya, ancaman di bidang ideologi yang paling membahayakan. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Menurut kelompok kami, ancaman yang paling membahayakan di bidang ideologi adalah adanya kelompok atau golongan tertentu yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 adalah keputusan final dari pendiri bangsa atau founding father. Nah, betul sekali jawaban dari kelompok 1. Kelompok yang lain sudah paham? Nah, 5 kelompok yang harus tampil. Kalau masing-masing 10 menit nanti waktunya yang tidak cukup, harus tampil semuanya, harus mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang keras biar semangat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bagaimana langkah-langkah realnya agar tidak terjadi pelanggaran di wilayah perbatasan? Apa tadi yang pertama? Adanya pembangunan yang merata. Jangan hanya terpusat di wilayah Jawa, Pulau Jawa, terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia di wilayah Kalimantan. Kemudian selain pembangunan yang merata, apa tadi? Didirikan pos-pos penjagaan TNI. Pos penjagaan TNI, dipercantik wilayah perbatasan. Seperti mungkin sampean pernah lihat di acara Mata Najwa kali ya. Itu perbatasan Indonesia sama Malaysia. Ada ruang tamunya ikut Indonesia, dapurnya ikut Malaysia. Banyak anak-anak kecil di wilayah perbatasan yang sekolahnya ke Malaysia. Maka biar itu tidak terjadi, karena fatal ya kalau dari sejak dini dia terdengar lagu tiap hari, nyanyinya lagu bukan Indonesia Raya ya. Akhirnya nanti tidak kenal sama Indonesia. Maka harus dipercantik, dipernyaman, diperbanyak fasilitas-fasilitas umum, terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kalau di wilayah lautan tadi apa jawabannya di kelompok 5? Adanya operasi. Dari pembelajaran hari ini, coba satu siswa perwakilan memberikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan. Karena suaranya yang lantang tadi sepertinya Ibu Ketua ya, Mbak Iren. Iren, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Disampaikan yang keras, yang lantang. Oh, ini clip on-nya lupa.
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap segala ancaman yang datang di berbagai bidang, terutama di bidang Ipolek Sosbud Hankam, baik ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersinergi, bahu-membahu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan agar tidak mudah goyah dalam menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, lengkap sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Iren tadi. Jadi bangsa Indonesia harus bahu-membahu, harus bersinergi, menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi disintegrasi. Oke, setelah kesimpulan, saya punya lembar kerja atau LKPD yang harus sampean kerjakan dari hasil yang dipresentasikan dan didiskusikan tadi. Saya bagi ya masing-masing 5. Macam-macam ATHG di masing-masing bidang tadi apa saja? Coba saya posteskan. Sudah 1, 2, 3, 4. Masih ingat apa enggak? Ditulis menggunakan bahasanya sendiri yang lebih sederhana. Apa yang kalian ingat tadi? Itu 2, 3, 4, 5. Oh, kurang 1. Lima menit cukup ya? Pas ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Silakan dikerjakan tes formatifnya dari hasil diskusinya tadi. Berbagai macam ancaman, hambatan, dan gangguan di masing-masing bidang. Kalau nomor 1 berarti di bidang ideologi. Akan melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Diwakili 3 pertanyaan saja secara lisan. Saya pengen tahu suaranya. Vina, mana Vina? Oh, Vina duduk di depan di kelompok 1. Apa yang Vina dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Dijawab yang keras, dapat apa, Vina? Dari pembelajaran hari ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru terkait sebab konflik Blok Ambalat. Nah, terkait yang kemarin ya, salah satunya contoh di pertahanan keamanan. Kemudian dari Nailul, apakah Nailul senang? Mana Nailul? Nailul di kelompok terakhir. Apakah Nailul senang dengan pembelajaran hari ini? Clip on-nya sebentar. Ayo kasihkan, Vin, kasihkan ke Nailul. Iya Bu, saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena kita sebagai warga negara dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap ancaman bangsa Indonesia. Nah, dijawab jujur ya, Nailul. Senang apa tidak senang? Senang. Senang karena sampai tahu ternyata ancaman yang ada di kanan kiri yang menyerang sewaktu-waktu di negara tercinta ini banyak sekali dari segala bidang. Ada ancamannya semua. Jadi sampai sebagai pemuda penerus bangsa, generasi muda harus selalu waspada dengan cara meningkatkan kualitas diri tadi ya. KRI sudah selesai, berarti minggu depan waktunya ulangan harian. Karena awal Desember sampai sudah ujian akhir, ujian semester ya. Jadi tinggal 1 kali pertemuan minggu depan dipakai untuk ulangan harian. Ditingkatkan lagi belajarnya, literasinya juga agar nilainya lebih maksimal. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita menyanyi bersama dengan riang gembira, menyanyikan lagu Mars SMA Ma'arif NU Pandaan. Ini Mars lembaga kita tercinta, sudah dinyanyikan setiap
upacara ya setiap hari Senin. Harusnya sudah hafal semuanya. Silakan berdiri dipimpin oleh Nadia. Suaranya yang lantang, yang keras, dengan senyuman, karena pembelajaran telah usai dengan menyenangkan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan Mars SMA Ma'arif NU Pandaan. Slide-nya yang Mars. Nah, kelihatan ya? 1, 2, 3. SMA Ma'arif NU Pandaan, mencerdaskan anak bangsa Indonesia, meningkatkan mutu dan profesional guru, membentuk siswa berakhlakul karimah, siswa berprestasi, berkreasi. SMA Ma'arif NU Pandaan, Smarifda, Jaya, Jaya, Jaya. Silakan duduk semuanya. Beri tepuk tangan, aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat, barokah untuk kita semuanya. Silahkan nanti kembali ke kelas masing-masing karena jam 9 sampean ada simulasi. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta, oh ya, sebelum kegiatan ini ditutup, alangkah lebih baiknya lagi ditutup dengan doa. Ketua kelasnya lagi tutup doa. Setelah itu kita foto-foto dokumentasi. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat mudah diserap, bermanfaat, barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto